Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semua teman-teman sahabat trader. Kembali lagi ke aktivitas rutin. Oh iya, sebelum ini suara saya kedengaran nggak nih? Cek. Pak Sandi, kedengaran suara saya, Pak Sandi? Aman ya? Bentar. Ini suaranya nggak ada. Bentar. Aman. Aman ya? Ada ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat trader di luar di sana yang sudah berkenan bergabung ke acara edukasi online by webinar by Zoom yang rutin dilakukan oleh Didimex untuk para sahabat-sahabat trader dan ibu-ibu bapak yang mungkin saat ini ingin mengenal dan memahami trading forex lebih jauh. Nah, saat ini malam ini kita akan membahas, ini menarik banget nih pembahasannya itu mengenai memahami psikologi trading yang baik. Wah, ini pembahasannya nih untuk pemula, bukan hanya untuk pemula sih ya. Untuk yang pro juga ini sangat penting ya. Psikologi itu salah satu faktor terpenting dalam trading. Karena ada beberapa buku yang pernah saya baca, hampir 90% psikologi trading itu mempengaruhi dan sisanya baru teknikal. Nah, berarti 10%-nya itu ya teknikal. Berarti 90% itu adalah psikologi trading. Nah, malam ini kebetulan kita bersama dengan Master Sony dan Master Relizi serta Master Sandi akan membahas mengenai memahami psikologi trading yang baik. Oke, untuk menyingkat waktu kita persilahkan kepada Mr. Sandi untuk membawakan materi pertamanya. Silakan Mr. Sandi. Oke, terima kasih Pak Dedek ya yang selaku moderator di live trading webinar malam ini ya. Oke, selamat malam yang baru bergabung di webinar malam ini. Kita di sini akan membahas tentang psikologi trading dan cara melatih dan menguasai pasar trading. Baik, kita sebelum penjelasannya, baik boleh diintro apa itu psikologi trading? Pak Religi boleh? Oke. Untuk pembahasan ini, yang urutan pertama, apa itu psikologi trading? Baik, kita terangin dulu ya. Pengetahuan seorang trader tidak hanya dan akan berhenti pada analisa saja, melainkan harus dilengkapi dengan kesimpulan mental. Maka itu terdapat istilah yang bernama psikologi trading. Psikologi trading ini nantinya akan mempengaruhi cara gimana trading kita dan dijalankan perilaku dan mengambil keputusan. Jika tidak siap dengan mempunyai pemikiran yang kalut, maka transaksi tersebut bisa menjadi suatu keputusan yang diambil dengan kurang tepat. Oke, jadi kesimpulannya adalah, jadi psikologi trading itu, ketika kita akan melaksanakan transaksi trading, kita juga harus mempersiapkan mental kalau kita ya. Jadi kita juga harus dengan keadaan tenang dan keadaan tidak lagi sibuk juga. Nah, itu baru yang disebut namanya psikologi trading. Oke, next. Fungsi psikologi trading. Oke, ada 3 poin ya di sini fungsi psikologi trading. 1, untuk menghasilkan hasil yang optimal dalam melakukan sebuah transaksi trading. Nah, jadi balik lagi, psikologi trading itu memang perlu sekali untuk trading ya, apalagi pemula. Untuk apa? Untuk menghasilkan yang optimal dan melakukan
melakukan sebuah transaksi trading. Jadi akan dengan rules trading tersebut. Oke, itu poin ke-1. Untuk poin kedua, untuk mempelajari kontrol diserta kedisiplinan dalam menjadikan diri di kalian menjadi trader yang kompeten. Nah, jadi psikolog trading itu juga itu memindsetin kita biar trading itu biar lebih safety dan memang lebih akurat juga ya gitu. Oke, untuk yang ketiga, kalian juga bisa memilih manajemen modal dan jelas dengan adanya emosi trading yang stabil. Oke, jadi tetap trading itu tidak boleh terburu-buru, jangan dengan keadaan emosi, marah-marah atau gimana. Pokoknya intinya harus tetap fokus yang stabil. Nantinya akan berpengaruh pada manajemen modal kalian. Emosi yang terburu-buru akan membuat manajemen uang kalian menjadi berantakan. Karena biasanya akan dengan tanpa berpikir panjang, mereka akan langsung menggunakan modal yang mereka miliki. Oke, jadi kalau psikologi kita lagi karut-marut, lagi kurang fit di hari itu, alangkah baiknya mendingan jangan dulu untuk memaksakan untuk trading. Karena kalau kita dengan keadaan trading dengan emosi atau lagi banyak aktivitas yang bisa mempengaruhi trading tersebut, yaitu akan merugikan trading kita sendiri ya. Mungkin itu. Oke, next. Cara melatih psikologi trading. Oke, ini bagus sekali nih. Cara melatih psikologi trading. 1, membuat target realistis. Nah, jadi trading juga harus ada targetnya di tiap hari. Tapi yang realistis aja, jangan sampai nggak realistis. Maksudnya dengan modal sekian, poin sekian, jangan. Kita harus tetap realistis. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan membuat target realistis dari awal ya. Kalian juga harus membuat keputusan yang tepat sehingga tidak membuat target yang realistis dan mendatangkan keuntungan bagi kalian yang bisa membuat target keuntungan yang ingin kalian dapatkan. Oke. Tentunya harus berbekal pada analisa pasar yang telah dibuat pada tahap ini. Kalian juga perlu cerdik dalam menempatkan posisi bid sampai mengatur posisi untuk close. Jika sudah mencapai target, maka kalian harus cukup untuk melakukan trading. Nah, jadi gini. Jadi kita dalam trading itu di tiap harinya itu harus ada target ya. Misalkan kita target sehari misalkan 1% dari modal misalkan. Nah, kita itu harus realistis aja gitu. Alangkah baiknya kalau misalkan dari target tersebut udah mencukupi, alangkah baiknya itu udah kita tinggalin aja trading tersebut. Untuk hari itu misalkan cukup dengan profit sekian. Nah itu, jangan kebawa emosi dan akhirnya malah jadi overload atau tradingnya jadi asal-asalan ya. Itu juga akan merugikan psikologi kita juga dan akan merugikan trading kita juga. Jadi tetap kita juga harus ada rules-nya, harus ada target di tiap harinya, target profitnya, dan tentu psikologis juga harus dijaga. Oke, next. Oke, mengatur manajemen risiko. Oh, ini mengatur manajemen risiko. Bagus sekali ya. Yang kedua adalah mengatur manajemen risiko. Kalian tidak akan selalu mendapatkan keuntungan pada setiap melakukan pembukaan posisi. Kalian juga mungkin akan membuka beberapa posisi dengan mengikuti grafik. Pada tahap ini kalian perlu mengatur risiko kekalahan agar modal tidak habis pada saat itu juga. Jadi gini, jadi kita juga namanya suatu bisnis ya, mau bisnis konvensional atau bisnis trading itu akan tetap ada resikonya. Resikonya apa? Jadi tetap namanya dunia trading, satu harus punya resiko juga. Jadi jangan istilahnya pengen untung, malah kita kacau dengan maruknya kita, akhirnya di situ kekacauan kalau kita terganggu, akhirnya dia mendapatkan karena pengen besar, akhirnya pas marketnya lagi kurang bagus, beliau malah nanti malah kena apa ya, istilahnya nggak sesuai harapan yang dia mau gitu. Jadi tetap manajemen risiko itu harus ada. Jadi berapa misalkan keuntungan yang kita pengen dapat di hari ini misalkan, nah resikonya berapa. Jadi batas-batas itu
harus dipersiapkan. Karena tenang aja, untuk di DidiMax sendiri ini kita setiap transaksi itu menggunakan TP dan SL. Jadi tidak perlu khawatir lagi untuk kita mendapatkan kerugian yang lebih besar lagi karena kita udah pakai SL. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita dilanjutkan lagi dengan Master Religi untuk menyampaikan rangkuman yang selanjutnya. Ya, baik Mr. Sandi, thank you ya atas penjelasannya. Oke teman-teman, selamat malam. Saya akan melanjutkan materi yang akan disampaikan tentang psikologi trading. Kita lihat next. Tadi ada berbicara tentang mengatur manajemen risiko. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang trading itu harus dalam keadaan yang tenang. Waduh, bener banget nih. Kenapa trading harus dalam keadaan yang tenang? Dalam artian bukan dalam keadaan yang buru-buru atau misalkan dalam keadaan yang gak baik-baik aja. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi psikologi kita. Maksud dari keadaan yang tenang tuh gimana? Teman-teman jangan pernah melakukan bisnis trading dalam keadaan. Contoh, misalnya lagi membawa kendaraan, itu gak boleh. Terus misal trading lagi dalam aktivitas olahraga, trading dalam hal yang dimana membuat diri kita itu kebagi waktu itu gak boleh. Trading tuh emang simple, trading itu emang bisa dilakukan di mana aja. Tapi di sini tuh dalam artian pemikiran kita pun harus tenang, harus santai, karena kita harus membuat set plan dulu. Set plan trading di sini kayak gimana? Ketika teman-teman udah dapat setup-nya, setup buy atau setup sell, teman-teman kasih yang namanya itu TPSL, udah punya TPSL ya udah biarin gitu kan. Yang terpenting teman-teman harus ikhlas dalam hal apa? Mau dapat profit ya ikhlas, mau misalkan dapat kerugian juga ikhlas. Tapi untuk ngomongin ikhlas itu benar-benar gak segampang yang kita pikirkan gitu ya. Apalagi kena plottingan terus kita mikir waduh uang kita rugi nih, gimana nih. Nah biasanya hal-hal seperti itu sih yang membuat seorang trader itu menjadi greedy gitu loh. Termasuk saya pribadi karena untuk trading itu gak mudah ya, gak mudah dalam artian untuk dalam hal psikologi tradingnya. Karena kita harus ikhlas, kita harus menyiapkan segala plan kita gitu untuk dalam keadaan tenang. Sekarang nih, nextnya kita lihat membuat trading plan. Betul. Kenapa sih biar psikologi kita aman itu? Maka trading itu kita harus buat trading plan-nya. Ya bisa kita trading nggak salah-salahan. Dalam artian di sini yang tadi saya bilang, ketika kita udah mempunyai setup plan trading di sini, berarti kita udah menyetujui dong. Dalam artian kita mau masuk pasar kapan, kita mau dapetin profitnya berapa, dan kita mau batasin kerugian kita di berapa. Nah itu yang disebut dengan set plan trading gitu ya secara simpelnya. Nah ini bagus nih, menerapkan 3M gitu kan. 3M di sini adalah main akan cukup erat kaitannya dengan faktor psikologi, di mana artinya kalian menerapkan trading plan dengan manajemen risiko gitu kan. Terus agar bisa menggunakan psikologinya untuk menjadi strategi sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Nah, itu bagian yang terpenting banget ya buat teman-teman yang harus diperhatikan. Karena kalau misalnya kita trading asal-asalan, ya hasilnya juga bakalan asal-asalan, dan DidiMax tidak mengajarkan hal seperti itu. Justru di DidiMax kita adalah pusat edukasi yang dimana edukasi kita tuh, plan trading kita tuh benar-benar dibuat serinci mungkin dan juga sedetail mungkin untuk para teman-teman yang pengen masuk ke ranah bisnis trading. Ini ada metode tadi kan, 3 metode berkaitan dengan metode apa sih atau sistem seperti apa sih yang bakalan kita pakai dalam bisnis trading ini, agar psikologi trading kita tuh terjaga dengan baik gitu kan. Nah, terus apa nih money? Ada metode, ada money, terakhir tuh merupakan money management. Betul. Kenapa money management itu sangat penting dalam bisnis trading? Ya itu tadi, kalau misalkan kita tradingnya asal balance $10.000 nih, terus teman-teman masuk market dengan menggunakan kapasitas lot 10 lot misalnya, hari balance $10.000, sedangkan nilai transaksi di DidiMax misalkan satu lotnya itu $1.000, otomatis kan itu berarti full margin, itu sama dengan full lot. Nah itu nggak boleh kayak gitu, karena bisnis di sini tuh ya kita tuh berjangka, ya kita tuh harus mempunyai manajemen yang benar-benar bertahap, penggunaan lotnya harus baik gitu kan, nggak boleh asal. Kalau misalkan lotnya nggak baik atau misalkan lotnya sendiri asal, ya kalau profit sih enak ya, tapi permasalahannya itu bisnis itu kan dua kategori, ada untung, ada rugi. Kalau misalnya rugi ya siap-siap aja sih, maksudnya tuh kita bakalan mendapatkan sesuatu yang nggak diinginkan gitu. Nih, jangan rakus. Kenapa sih trading itu gak boleh rakus? Kenapa sih trading itu harus benar-benar terset plan? Kenapa sih trading itu benar-benar harus dijaga?
Karena semakin kita rakus, semakin kita berpikir untuk make money biasanya ya teman-teman, itu bakalan membuat diri kita tuh masuk ke ranah hal yang tidak baik. Dalam artian kita punya plan trading dalam artian target 1 juta nih 2 juta. Terus kita ngerasa, waduh kurang nih 1 jutanya, kurang nih 2 jutanya. Dan teman-teman misalkan masuk market lagi memaksakan lah dalam artian. Terus rugi, ketika rugi panas, waduh harusnya gue dapat 2 juta dong. Ternyata gue malah rugi, yaudah gue pengen masuk market lagi nih biar balikin keadaan saya. Itu salah, gak boleh kayak gitu dalam trading. Ya Allah, maksudnya tuh ketika kita melakukan bisnis trading seperti itu, ya udah siap-siap aja nanti kacau lah ya plannya gitu. Oke, nah di sini untuk slide selanjutnya mungkin akan dibahas oleh Master Sonson ya untuk cara menguasai physical trading itu seperti apa. Oke, untuk waktu dan tempatnya silakan Master Sonson. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi ya bersama kami bertiga ya. Kami bertiga. Master Chris, Master Revizis, Master Sonson. Betul banget, Master Sonson. Siap, Coach. Silakan, Coach. Dilanjutkan, Coach. Oke, jadi Senin ini jauh dari teknikal ya. Kita pembelajaran fokus terhadap psikologi. Oke, saya lanjutkan. Cara menguasai psikologi trading adalah satu ya, sering mengambil waktu jeda. Emosi bawah sadar seringkali mengendalikan tindakan kita. Jadi tindakan menjeda ini akan membantu kita untuk menghadapi situasi dengan bijaksana. Teman-teman harus menggunakan taktik ini dalam trading. Yang kedua, membuat rencana. Hal ini sama dengan membuat trading plan. Membuat trading plan akan membantu kita melakukan rencana yang telah ditetapkan di awal dengan konsisten sistem trading yang diterapkan pun harus berdasarkan gaya trading, psikologi, dan bias milik teman-teman sendiri. Yang ketiga adalah beradaptasi dengan perubahan. Meskipun penting untuk memiliki rencana trading, teman-teman tetap harus menyesuaikan segala hal terkait perubahan yang ada. Hal ini akan membantu teman-teman untuk mengurangi keterlibatan emosional sehingga teman-teman dapat menilai setiap situasi sendiri dan memastikan bahwa melakukan trading secara logis dan wajar. Oke ya, jadi kita bahas satu persatu. Jadi maksud yang nomor 1 ini adalah sering mengambil waktu jeda. Jadi gini, ketika ini ya, ketika kita akan melakukan entry posisi, yang pastinya itu kita akan satu ya, teman pasti bakal seringnya nih, seringnya pasti begini, kita pagi bikin trading plan, kita pagi-pagi bikin trading plan nih. Nah, siang-siangnya kita entry malah di luar trading plan. Seperti itu. Itu sering banget kayak gitu ya. Kenapa? Karena faktor yang membuat seperti itu adalah faktor overconfidence. Jadi ketika market sudah sesuai dengan harapan kita, gitu. Dan ternyata kita entry tanpa menunggu konfirmasinya, gitu. Jadi yang terjadi malah market malah berbalik, gitu, malah berbalik arah. Nah, ketika seperti ini yang kita harus lakukan adalah mengambil waktu jeda ya. Jadi evaluasi untuk evaluasi sih. Jadi ketika kita kena stop loss karena kita kita trading di luar plan kita harus mengambil jeda untuk introspeksi untuk melakukan evaluasi. Yang kedua, membuat rencana ya. Jadi membuat rencana di sini sama seperti membuat trading plan. Betul. Jadi kadang apa sih mempengaruhi plan trading kita tuh? Yang pertama adalah signal orang lain. Signal orang lain, analisa orang lain itu sangat berpengaruh ya. Sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi trading plan yang udah kita buat. Kita udah yakin nih, kita udah coba analisa, sudah buat trading plan dari pagi akan buy sahur. Ya. Ya, jadi ternyata nggak taunya nih ya, nggak taunya melihat analisa tetangga nih, analisa tetangga langsung sell, ya, langsung buy. Kita karena takut
takut ketinggalan ya, tahu ketinggalan momen juga. Tentunya kita sama nih, kita melakukan ambil posisi juga nih. Kita ambil saya duluan tanpa plan kita berjalan dengan lancar. Nah ini nih, jadi ini juga yang harus dilakukan gitu. Ketika kita melihat analisa orang lain, itu cukuplah menjadi perbandingan, bukan artinya kita harus berubah keluar. Yang ketiga, beradaptasi dengan perubahan. Nah ini ya, yang contoh terakhir itu adalah beradaptasi dengan perubahan. Nah cara ini sebetulnya paling sulit ya, paling sulit ya. Kalau secara teorinya di dalam trading itu namanya adalah stop and reverse. Jadi kita melakukan stop cut loss dan kita melakukan switching entry-nya. Secara teori mudah dikatakan, tapi secara secara pada prakteknya, apalagi kita memiliki dana ketahanan yang cukup besar, sangat sulit untuk melakukan stop and reverse ini gitu loh. Jadi ketika kita rugi karena ada perubahan tren dalam waktu yang singkat, nah yang kita harus lakukan adalah biarkan OP kita kena stop loss, lalu kita mencari atau menganalisa ulang lagi, membuat plan lagi, dan entry kembali. Oke, lanjut. Lanjut ya. Keuntungan melatih psikologi trading. Keuntungan melatih psikologi trading. Jadi psikologi trading ini perlu diprioritaskan daripada konsep lainnya. Setuju sekali ya. Jadi menurut saya tuh kita nih ya punya uang, ya. Kita punya uang, terus kita punya balance ya. Kita punya balance besar. Lalu kita punya teknik trading. Tapi punya psikologi yang jelek, ini menurut saya itu sama-sama aja bohong. Karena karena gini loh, kita punya teknik nih, ya. Mereka punya, terus katanya analisanya bergerak tidak sesuai dengan harapan. Kalau psikologinya goyang atau psikologinya belum matang, pasti yang ada terjadi adalah bakal cut loss. Gitu. Meskipun kita udah punya batasan risiko, tapi kita bakal cut loss duluan. Gitu. Dan ini sering banget terjadi ya. Jadi betul sekali. Prioritas psikologi trading ini perlu diprioritaskan daripada konsep lainnya. Makanya di buku ini nih, ya, di buku sini nih, buku ini ya, di buku ini bukunya berbeda dengan buku lainnya. Buku ini di mana kita lebih mengutamakan psikologi. Gitu. Ketika buku teknik trading ya, biasanya tuh psikologi itu ada di bagian akhir, gitu. Ya, ada di bagian akhir. Tapi kalau di buku ini kita bahas psikologi itu di awal, bahas mindset itu di awal. Gitu. Gitu. Nah, jadi sama halnya kayak gini ya. Jadi gini, sering juga orang ya, ketika uangnya udah habis, ya, belajar teknik mencari yang holy grail. Ya, mencari teknik itu anti loss banget lah, mencari teknik itu. Akhirnya nyatanya adalah permasalahan psikologinya dia gitu. Nah, ini juga sama ya, ini juga sama banget. Jadi menurut saya itu psikologi itu bagusnya kita pelajari di awal, mindsetnya difokuskan sama ratakan juga ya. Jadi tujuan kita trading itu apa, untuk mencari apa, untuk membeli apa, gitu. Itu tuh harus. Dan ini mindset ini benar-benar membentuk psikologi trading. Jadi psikologi ini berkaitan dengan pola pikir, ya, sehingga nantinya akan mendatangkan keuntungan untuk memiliki kemampuan dalam mengontrol diri sendiri. Betul tadi. Jadi keuntungan melatih psikologi
keutamaan psikologi itu benar-benar bukan apa namanya, bukan semata-mata hanya baca-bacaan atau teori-teori aja ya, enggak. Psikologi ini benar-benar mempengaruhi gaya trading kita, dan pastinya dengan psikologi trading pun akan lebih nyaman gitu. Jadi apa utamanya? Utamanya adalah money management. Money manajemennya dijaga, pasti psikologi pun akan ikut terjaga. Oke, lanjut. Mindset yang harus disingkirkan dalam psikologi trading. 1, merasa kurang pengetahuan. Biasanya orang yang memiliki mindset negatif akan menyalahkan diri sendiri dengan alasan kurangnya pengetahuan dan informasi atas kekalahannya. Yang kedua, mindset autopilot. Kebanyakan orang berpikir bahwa autopilot bisa membawa kesuksesan pada kenyataannya. Beberapa trader mencoba mengembangkan sistem trading otomatisnya, dan sebagian lainnya membeli dari ahlinya. Hal ini disebabkan oleh kemalasan, keserakahan, dan buruknya berfiltrasi keuangan mereka. Jadi gini ya, jadi benar nomor 1 tuh, merasa kurangnya pengetahuan ya. Jadi ketika kena stop loss ya, kita tuh langsung merasa bodoh gitu ya. Aduh, coba belajar ini, coba belajar itu. Ya akhirnya nggak mematangkan satu teknik ya. Ya akhirnya nggak mematangkan satu teknik, tapi malah jadinya tuh lebih ke loncat-loncat teknik trading gitu ya. Gitu. Sedangkan nomor 2-nya adalah mindset autopilot ya. Jadi mereka berpikir bahwa robot itu lebih baik dibandingkan yang lainnya. Nah, ini salahnya juga gitu ya. Kalau menurut saya, robot itu bukan untuk apa ya? Robot itu bukan untuk membantu kita ya, gitu. Soalnya saya belum pernah melihat sih ya, yang bisa bertahan lama dari robot. Karena setahu saya, robot pun ketika kita memakai robot, minimal kita harus tahu logiknya dulu. Minimal harus kita tahu logiknya dulu. Karena pada saat robot itu kesusahan dalam mengatasi marketnya, maka kita harus mengoperasikan secara manual. Gitu. Jadi kalau misalkan sistem trading otomatis bisa membawa kesuksesan atau apa, mungkin beberapa orang bisa ya, tapi menurut saya tidak semua akan cocok dengan trading otomatisasi ya. Otomatisasi trading ini atau robot. Karena robot pembuat mobil pun itu ada operatornya ya. Apalagi ini kita mencari uang terus diserahkan ke dalam robot. Menurut saya itu sangatlah nggak bijak. Kita tetap harus ikut serta untuk mengendalikan robot tersebut seperti itu. Lanjut. Sudah ya. Nah ya, level psikologi trading ya. Level psikologi trading. Level psikologi trader pemula biasanya memiliki pengalaman trading yang masih singkat, yaitu antara 0 sampai 2 tahun. Pada level pemula, kecenderungan psikologi dalam seorang trader biasanya seperti lebih sering tidak tenang saat melihat harga saham turun ya, atau harga forex turun atau yang lainnya. Trader akan lebih mudah mendapatkan euforia yang berlebihan jika mendapatkan keuntungan yang banyak. Betul sekali ya, gitu. Jadi karena kita seperti itu ya. Percaya atau tidak percaya, ketika kita mendapatkan keuntungan yang banyak, atau misalkan entry yang keuntung, atau misalkan analisa kita untung ya, pasti kita bakal euforianya luar biasa. Langsung ditarik profitnya, langsung udah gitu kita jajan sana sini, beli barang itu gitu, tanpa mengetahui market ke depannya itu akan seperti apa gitu.
Dan itu biasanya banyak digunakan oleh trader-trader awam gitu. Terus selalu baik di Surabaya. Dan juga adalah level psikologi trader intermediate. Level psikologi trader intermediate. Trading level intermediate ini atau level menengah pada umumnya memiliki pengalaman trading di atas 2 tahun. Jadi ketika di level intermediate biasanya tuh trader lebih ke lompat-lompat. Ya. Jadi psikologinya tuh naik turun, mood-moodan. Kadang merasa sudah hebat, terus katanya pas kenal stop loss, ya, atau ini ya, ataunya nih, dulu. Ya. Jadi kalau misalkan level psikologi intermediate, biasanya tuh mereka tuh naik turun mood-moodan ya, karena sudah merasa paling hebat gitu. Nggak taunya kena stop loss, nggak taunya malah jadi mood turun lagi gitu. Jadi di intermediate ini mood-moodan gitu, mood-moodan ya. Tapi seiring berjalannya waktu dan berlatih, pasti kita akan melanjutkan ke level step berikutnya, yaitu level psikologi trader expert ya. Jadi trader level expert ini biasanya memiliki pengalaman trading di atas 5 tahun. Jadi di level psikologi trader expert, mereka tuh udah kayak dingin gitu ya, dingin. Mau untung, mau rugi cuman doang. Oh untung, oh rugi gitu loh. Jadi nggak ada bersyukurnya ada gitu, tapi biasa aja gitu. Bersyukurnya ada tapi tetap biasa aja. Level psikologi trader expert itu. Dan ini juga nggak mesti sampai 5 tahun ya, mesti di atas 5 tahun. Cuman ini adalah kebiasaannya. Ya harapannya adalah teman-teman nih yang udah belajar sana sini dengan mentornya, harapannya sih bisa melebihi level psikologi trading ini dari lewat 1 tahun nih. Cukup 1 tahun aja kita berdarah-darah di trading forex. Tahun berikutnya kita panen seperti itu. Oke lanjut. Ya. Yang ke berikutnya adalah buku mengenai psikologi trading ya. Jadi ini buku-buku apa namanya? Ini buku apa namanya? Ya ini referensi dari kami ya untuk membaca untuk membaca tentang psikologi trading. Jadi yang pertama ada buku juga bagus nih, karya Brett and Steinberger ya. Jadi judulnya itu adalah The Psychology of Trading. Ini bagus banget tentang mengenai psikologi dan juga investasi ya. Yang kedua adalah Trading in the Zone. Jadi ini karya dari Mark Douglas ya. Mark Douglas ini benar-benar cukup terkenal ya. Dan ini benar-benar mengkorek juga ya. Jadi tentang bahas tentang confidence-nya, disiplinnya, dan winning condition-nya ya, winning attitude. Jadi kita tuh harus bagaimana sih ketika kita benar menganalisa satu. Ya. Jadi di karya Mark Douglas ini ya cukup membantu banget dan wajib banget sih dibeli ya. Banyak kok biasa di Gramedia atau di Tokopedia dan Shopee pun biasanya juga ada ya. Yang ketiga adalah high performance trading ya. Jadi ini karya Steve Ward ya.
Buku ini mengajarkan teknik dan strategi praktis yang telah terbukti untuk membantu para pedagang dan semua kemampuan dengan pengalaman dan gaya untuk meningkatkan kinerja dan psikologi pedagang mereka. Jadi buku ini nggak cuma forex ya, biasa mereka tuh saham pun masuk gitu. Karena apa? Karena ya psikologi dalam trading forex, trading kripto, ya trading kripto nggak terlalu sih trading kripto mah ya. Tapi trading forex dan gold, komoditi gold ya, ini benar-benar mempengaruhi tentang trading ya. Kalau kripto sih saya rasa enggak ya. Kalau kripto ya kita harus lebih tahu momentumnya lah. Jadi ini 3 buku yang menurut kami itu kami rekomendasikan untuk referensikan ya untuk membeli toko bukunya dan coba baca. Coba baca, pastinya kalau kita misalnya nggak suka psikologi, nggak suka baca, pastinya akan bosan lah, akan boring gitu. Tapi kalau misalnya kita menikmati bukunya, mau sebel apapun pasti habis dibaca. Oke, segitu aja penjelasan dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Oke, terima kasih Master Sony, Master Lizzy, dan Master Sandi yang sudah membarakan materi ini. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, mungkin saya ingin menyapa ini. Halo, Ko Jimmy. Akhirnya ketemu juga nih Ko Jimmy di sini nih. Selamat datang Ko Jim. Sudah menyaksikan webinar ini. Kita bicara. Nih kalau Ko Jimmy adalah member saya. Kita sering berdiskusi mengenai robot. Dan kebetulan ini materi ini ada robot. Mungkin Ko Jimmy kalau misalkan ingin bertanya mengenai robot lebih dalam, boleh discuss di sini. Kebetulan ada Master Sony yang pengalaman tradingnya cukup lama dan di dunia tradingnya udah nggak bisa diragukan lagi lah. Itu luar biasa sekali Master Sony. Trading manualnya, trading robotnya, beliau sudah berpengalaman sekali. Jadi Kozimi boleh sharing mengenai pengalaman trading khususnya ke robot ya, boleh. Untuk bertanya langsung boleh. Oke, sebelum kita lanjutkan ini ada beberapa pertanyaan dari member dan calon member mungkin ya. Di sini kita langsung aja. Itu dari Pak Renaldi Aritonang. Selamat malam semuanya, izin bertanya. Kalau boleh tahu trading bagusnya manual trade atau menggunakan sistem robot atau ya. Nah ini ada 2 pertanyaan, tapi saya bagi ya. Yang pertama ini mungkin tadi sempat dibahas oleh Master Sony mengenai robot, tapi saya pengen jawabannya lebih detail lagi, Master Sony, mengenai kita tuh lebih baik trading menggunakan manual trade atau menggunakan robot. Nah, segimananya sih baiknya itu apa, positif, maksudnya positifnya apa, negatifnya apa? Mungkin Master Sony bisa menjelaskannya. Ya, Oke. silakan Master Sony. Jadi kalau misalnya robot atau manual trade sebetulnya sama-sama aja ya. Jadi kalau misalnya, jadi gini, robot itu diciptakan untuk menghindari psikologi kita dalam trading gitu ya. Itu robot. Awal mulanya dibikin robotnya itu tuh adalah untuk menciptakan untuk menghindari psikologi trading kita gitu. Jadi contoh gini, kita kena stop loss 2 kali aja pasti udah goyang psikologi. Ya, betul kan? Kalau misalnya kita udah open nih 3 kali averaging, 4 kali averaging, itu udah goyang gitu loh. Tapi kalau robot akan tetap mengikuti logaritmanya, akan mengikuti logiknya gitu loh. Gitu. Jadi sebetulnya kembali lagi ke gaya tradingnya, kembali lagi ke style tradingnya. Kalau prinsip saya itu adalah sama seperti mesin, ya, sama seperti robot membuat mobil. Robot membuat mobil pun nggak selamanya nggak ditinggal gitu loh. Mereka tetap ada maintenance-nya dan 24 jam. Jadi tetap ada shift-shiftnya yang memantau pergerakan dari robotnya. Ketika robotnya mulai kelihatan error, ya, kan mereka juga sama. Mereka akan mematikan robotnya, lalu
mereka akan mengerjakannya atau memperbaikinya secara manual. Seperti itu. Sama di trading juga ya. Contohnya robotnya menggunakan apa nih? Martingale. Ya, biasanya sih martingale ya. Biasanya martingale. Contohnya menggunakan martingale. Ketika udah sampai level 10 ya, katakanlah level 10. Itu udah tinggi banget. Opennya udah pasti udah berkali-kali lipat lotnya. Dan di situ pun kita mesti tahu ya, oh ini makanya nge-trend gitu. Ini makanya nge-trend. Kalau misalkan orang biasa, ya, orang biasa tanpa robot, kita averaging sampai 10 kali, 10 level, ini pastinya udah nggak mungkin, udah bakal goyang, pasti udah bakal lock atau lainnya, gitu ya. Tapi kalau robot itu kan harapannya makin bawah, lotnya makin besar, lalu dalam satu level koreksi semuanya diambil semuanya diambil profitnya BEP atau profit sedikit ya. Gitu. Biasanya seperti itu. Ada targetnya juga yang diterapkan oleh pembuat robotnya Roach-nya. Jadi misalnya kita ingin membuat robot atau memakai robot ya, yang memakai robot minimal kita tahu dulu logiknya itu apa. Dasar entry itu menggunakan apa sih gitu. Apa menggunakan stokastik, Bollinger atau yang lainnya. Gitu. Itu untuk robot sih. Jadi menurut saya tuh plusnya yang memakai robot ya psikologi kita bakal aman. Tapi kita harus paham dulu robot ini apa gitu. Dan kita harus belajar trading dulu ya. Kita tetap harus belajar trading dulu. Gitu. Seperti kayak gini, mobil Tesla bisa jalan sendiri ya. Tapi apa yang nggak bisa bawa mobil artinya bisa langsung mengendarai Tesla? Kan nggak juga. Gitu. Yang mengendarakan tetap harus punya SIM. Nah seperti itu. Mau apapun robotnya, mau matic, mau apapun ya logiknya, minimal kita tetap harus belajar trading sendiri. Kalau misalnya kita belajar, apa ya, kita nggak belajar nih, tahu-tahu ujuk-ujuk pakai robot, menurut saya sih itu tinggal menunggu apa namanya robotnya sampai level tertentu, udah gitu kita bingung mau ngapain. Gitu. Kalau misalnya minusnya, ya pada saat error, ya kita mesti standby dong. Ya. Mesti standby. Robot tuh kadang sering juga di error ini. Kadang kalau robot itu biasanya brokernya tuh ya yang suka curang tuh ada brokernya. Mematikan server robotnya. Robot kan pakai VPN ya. Gitu. Robot server lagi VPS ya, VPS. Robot pakai VPS udah gitu. Kalau misalkan VPS-nya nggak mungkin mati. Tapi kalau server brokernya dimatiin, setahu saya sih robot bakal ngelawan dari awal lagi logiknya tuh. Nah biasanya di situ doang ya, setahu saya tuh kalau dulu ya, kalau zaman dulu robot 2014-2016 tuh itu benar-benar booming banget soal robot. Kalau di robot trading ya di Facebook pun banyak sekali robot-robot yang berserakan secara gratis pada tahunnya gitu, pada tahun 2014 sampai 2016 gitu. Tapi kalau sekarang justru memakai robot tuh berkurang gratis banget gitu ya. Apalagi dengan adanya kemarin tuh robot abal-abal ini sangat berdampak sekali terhadap pengguna robot yang beneran robot gitu. Jadi kalau misalkan minusnya, kalau manual kan, kalau misalnya manual ya, manual plusnya tuh plusnya kita trading berdasarkan pengennya kita gitu. Kita ada waktunya siang ya udah siang trading. Gitu ya. Kalau misalkan dilihat dari yang lainnya ya, kalau robot kan biasanya robot tuh akan akunnya tuh bakal kesenin dulu. Biasanya kayak gitu, biasanya tuh robot tuh deponya bakal kesenin atau enggak bakal gede banget deponya. Jadi robot tuh bakal kerja terus 24 jam, iya 24 jam selama 5 hari dia akan kerja gitu. Tapi kalau misalnya kita udah bisa trading sendiri, udah punya teknik sendiri, menurut saya sih, menurut saya pribadi, saya lebih asik menggunakan manual gitu. Ada sendirinya juga dan kita bisa dikondisikan aja. Kita pengennya malam ya udah. Kita ada waktunya pagi ya udah pagi analisa. Gitu. Ya. Bukan artinya jelek, enggak robot juga. Jadi pokoknya saya pernah gunakan robot juga dulu bahkan sampai
robot martingale atau robot yang dulu ada robot yang booming banget itu adalah Romeo Juliet ini. Romeo Juliet itu bagus banget gitu. Logiknya adalah Romeo itu untuk goodbye, seingat saya tuh Romeo-nya untuk goodbye dan Julietnya untuk nge-sell gitu. Jadi ketika ada signal buy, Romeo akan bekerja, buy-nya terus gitu. Ketika ada signal sell, nah Julietnya akan bekerja langsung double lot dari lot Romeo-nya gitu. Tapi sama ujung-ujungnya ketika dana kita nggak bisa top up karena level satunya udah kebangetan gitu ya. Ya kita bakal udah tewas-tewas juga gitu. Jadi itulah alasan saya kenapa nggak maju dengan robot, karena ya maksudnya sih simpelnya kayak gitu. Untuk apa kita pakai robot kalau misalkan ujung-ujungnya kita masih ikut trading juga gitu. Jadi biasanya mending trading sendiri aja, trading manual, berdasarkan dengan teknik dan kemampuan saya pribadi, udah gitu set and forget, beres. Gitu, Pak Dede. Oke, terima kasih Mr. Sony. Ini masih pertanyaan kedua dan masih dari Pak Renaldi Aritonang. Pertanyaan keduanya adalah kalau trading bagusnya mana dulu yang harus dipelajari? Apa money management dulu atau psikologi trading terlebih dahulu atau teknikal? Ini mungkin lebih cocoknya Pak Relezi nih yang menjawab. Boleh Pak Relezi bantu untuk menjelaskannya? Oke, Pak Dedex, thank you. Dari Pak Reto kayak kita lihat nih pertanyaan lebih bagus mana? Money management, psikologi, atau teknikal? Kalau misalkan dikatakan lebih bagus mana, pada dasarnya dalam trading forex ini semua tuh di-combine ya. Ini perlu kita dapatkan gitu loh. Mau itu teknikal, mau itu fundamental, mau itu money management, bahkan psikologi trading. Dan karena hari ini kita ngebahasnya tentang psikologi trading gitu kan, kalau berdasarkan persentase skala 1 sampai 100 mana sih yang harus lebih kita utamakan? Maka saya di sini berani ngejawab adalah psikologi trading gitu. Kenapa psikologi trading? Karena gini, ketika kita mempunyai teknikal yang bisa dalam artian bisa membuat set plan dan kita udah mempunyai manajemen yang sangat baik, ketika psikologi trading kita itu nggak terjaga ya, maka teknikal kita akan berantakan teman-teman. Itu yang saya rasain juga. Jadi kitanya ngerasa greedy, kitanya ngerasa gak baik-baik aja, padahal ini udah sesuai dengan set plan-nya, kita udah pegang kayak, ini aku udah ambil buy gitu kan, TP-nya sekian, SL-nya sekian, gara-gara psikologi tradingnya aku terganggu, akunya ketakutan atau kayak gimana, geser SL gitu kan, kalau enggak langsung main cut profit aja, atau misalkan, atau main kayak gimana aja, itu kan gara-garanya apa? Gara-garanya mindset psikologi trading. Tapi kalau misalkan kita udah mempunyai nih psikologi trading yang baik, dalam artian kitanya udah legowo dan kitanya udah leluasa gitu kan, maka teknikal akan masuk dengan sendirinya. Money management pun tinggal mengikuti, fundamental pun tinggal kita pelajarin gitu kan. Jadi kalau misalkan modal utamanya psikologi tradingnya udah baik nih gitu kan, pada Dex atau yang bertanya untuk semuanya juga, kalau dari saya pribadi gitu, psikologi tradingnya kita udah baik, maka teknikal bakalan mengikuti, kita tinggal pelajari, fundamental pun kita tinggal pelajari, sama money management pun kita tinggal hitung-hitungan, maka semuanya akan terarah dengan baik. Jadi jawabannya adalah mana yang lebih penting? Semuanya penting. Semuanya penting dalam bisnis trading ini, itu semuanya penting. Tapi hal yang paling harus kita utamakan juga di sisi lain adalah apa? Psikologi trading dulu. Karena dengan psikologi trading, insya Allah trading kita bakalan aman dan juga nyaman. Karena banyak orang yang tidak mementingkan psikologi trading, hanya menggunakan misal teknikal aja gitu kan. Dia ngerasa ya tadi itu maruk, atau misalnya dalam artian dia tergesa-gesa, dianya pengen profit yang banyak, nggak sesuai lah psikologi tradingnya, ternyata pas loss dia nggak terima juga, dia langsung main asal masuk aja, nggak sesuai manajemen, ya semuanya berantakan. Tanpa psikologi trading, percaya atau enggak, trading itu akan berantakan. Dan itu benar-benar kayak psikologi trading itu nggak bisa dipelajari ya. Kalau misalnya saya boleh kasih tahu, tidak bisa dipelajari. Psikologi trading itu bisa kita dapatkan pertama dari pemikiran diri kita dan dari pembelajaran trading kita. Yang kedua, teman-teman mempunyai lingkungan yang baik. Teman-teman mempunyai lingkungan yang sangat bagus untuk saling meningkatkan psikologi tradingnya gitu kan. Masuk fasilitas grup atau misalkan masuk kayak gini nih, ruang lingkup di Dimex, untuk saling apa? Untuk saling nguatin. Karena apa? Karena di bisnis trading ini enaknya itu apa? Kita nggak bersaing kan di sini. Di bisnis trading itu kita gimana caranya kerjasama, bisnis kita semua ini berjalan dengan baik, dalam artian kita profit. Mau yang pakai EA, mau yang manual, trade kan tujuannya sama ya. Trading itu untuk mendapatkan kita profit, cuman caranya aja lah yang berbeda-beda. Yang terpenting gimana caranya, kitanya nyaman, kitanya tenang,
kita setiap bulannya kita ada WD profit. Nah, itu bagusnya ke situ sih kalau ngomongin trading. Psikologi sangat penting juga pada Dex gitu. Oke, next boleh. Itu aja sih. Oke, terima kasih Master Lezi. Ini lanjut dari Pak Ibrahim. Mau tanya Master, untuk USD-nya masih bisa terjun? Waduh, ini nanti ya, terakhir kali ya. Kita lanjut dulu nih. Ini ada dari Kojimi. Robot tetap bagus. Kombinasi robot dan manusia. Wah, ini menarik nih. Saya pengen deh Pak Sony nih jelaskan nih. Ini mungkin hampir sama yang tadi nih. Yang pertama mengenai kombinasi robot dan manusia. Mungkin ini pendapat dari Pak Kojiminya ya mengenai kombinasi robot dan manusia. Nah, ini gimana nih pendapat Master Sony gimana nih? Iya betul. Jadi yang seperti saya bilang tadi ya, robot tuh nggak bisa 100% dilepas ya. Nggak bisa, robotnya seperti iklannya ya. Dulu ingat banget ada iklannya di TV One, di Metro TV yang jualan robot ya. Ingat banget robotnya $500 kelas 1. Kan jualannya seperti ini, jualannya tuh robot, training robot, santai aja, masak, bisa ditinggal sana sini, hasil akan memberikan cuan gitu. Nah itu saya nggak setuju sih, karena setahu saya dan pengalaman saya dan apa yang dibilang seperti Kojimi juga, robot tetap harus dikombinasikan dengan manusia. Intinya apa? Jadi artinya apa? Untuk menggunakan robot tetap sebelumnya harus belajar manual dulu gitu. Jadi kalau misalkan pure robot 100% tanpa gelap ya, tanpa gelap banget nih tradingnya, menurut saya sih hasilnya tidak akan semudah itu untuk profit gitu. Ya sebenarnya kayak tadi aja ya, untuk apa ya, orang Tesla deh, kita nggak bisa mobil, tapi kita bawa Tesla, kita bawa mobil Tesla yang bisa jalan sendiri gitu. Kan kalau misalkan Teslanya pada saat error, banyak sekali kan Teslanya error di jalan, terus kita nggak bisa mobil, tahu-tahu apa, seperti itu sih. Jadi emang harus dikombinasikan dengan manusia, nggak bisa yang namanya robot itu dilepas gitu ya. Robot itu diciptakan untuk mengendalikan psikologi kita gitu, agar kita lebih disiplin sih. Itu aja tujuannya digunakan robot tuh. Oke, terima kasih Mas Sony. Selanjutnya dari, waduh ini maaf ini Bapak atau Ibu ya, Yoriko. Apakah di saat trading plan kita sudah dibikin dan sudah terjemput antar limit order atau stop order? Apakah dibiarin terjemput SL atau TP atau harus di close langsung dan diintervensi SL-nya atau geser SL? Mungkin ini Pak Ralizi ya, Mr. Ralizi bisa bantu menjawab untuk dari Bayu Yuriko. Oke, apakah di saat trading plan kita sudah dibikin dan sudah terjemput antar limit order atau stop order, apakah dibiarin terjemput SL atau TP atau harus di close langsung dan di SL-nya atau GSL? Oke, ini masuk psikologi trading. Ini jelas pada faktanya itu ketika kita trading kadang hal seperti ini itu benar-benar terjadi. Gitu. Kenapa sih pentingnya prinsip? Kenapa sih pentingnya set plan trading gitu kan atau trading plan? Karena ketika kita memasuki market, kita gak bakalan pernah tahu apa yang bakalan terjadi. Itu pertama. Entah itu untung, entah itu rugi. Yang kita pengenin di sini adalah untung, gitu kan? Yang kita pengenin dalam sebuah bisnis itu kita mendapatkan keuntungan dalam bisnis trading kita. Tapi nyatanya gitu kan, ketika kita masuk market ada dua pilihan. Ya untung, ya rugi, udah selesai. Maksud di sini adalah ketika teman-teman udah mempunyai set plan trading, entah itu plan A atau plan B atau plan C gitu kan, coba teman-teman sesuaikan dengan prinsip trading teman-teman. Kalau saya pribadi gitu kan, saya ketika masuk ke market yang harus kita lakukan adalah saya buat plan tradingnya itu terhadap teknikalnya terlebih dahulu.
Ya itu tadi, misalkan saya lihat dulu arah tren nih. Arah trennya apa nih? Naik, turun, atau misalnya sideways. Ketika misalnya arah trennya naik, oke, kita udah ketemu nih. Arah tren pertama itu adalah naik untuk XAUSD. Tinggal yang kedua fairnya adalah kita ambil set entry untuk XAUSD-nya di mana nih, base entry-nya gitu kan. Misal dapatlah 16.40. Setelah dapat 16.40 untuk set entry buy di XAUSD, saya hitung kerugian di entry saya. Oh, ternyata kerugiannya itu kalau buy kan harus disupport nih SL-nya, misalkan secara dasarnya. Di supportnya dapat 5 poin. 5 poin kalau misalkan pakai 0,10, saya sama dengan siap rugi $50, misal gitu kan. Dan ketika dilihat untuk ngomongin TP, wah ini TP resistenya ada di 10 poin nih, dalam artian 2 kali lipat dari SL-nya kan. Jadi SL-nya 5 poin, TP-nya 10 poin. Nah, setelah kita punya set plan, punya entry untuk buy-nya gitu kan, udah dapat money manajemennya, dalam artian kerugiannya cuma 500.000 dan take profit-nya 1 juta, kita harus kuat dengan prinsip kita. Dalam artian gini, ketika harganya nggak sesuai dengan set plan trading kita, teman-teman kalau misalnya udah ikhlas, teman-teman nggak mungkin geser SL. Gitu loh. Teman-teman nggak mungkin cut loss atau kayak gimana kalau misalnya udah sesuai prinsip, terkecuali teman-teman punya plan B. Plan B itu seperti apa gitu kan? Misal ketika kita udah punya set plan buy dan harganya itu malah turun dan teman-teman punya analisa kembali, oh enggak, ini ternyata secara dianalisa lagi di time frame lebih besarnya ini bagusnya itu untuk turun gitu kan, untuk sell. Misal kayak gitu. Terus saya ambil switching nih, saya ambil switching sell, saya cut loss buy-nya dan saya langsung ambil sell dan take profit-nya di sekian, SND sekian, itu boleh nggak? Boleh-boleh aja. Plan trading tuh gak ada yang salah pada dasarnya. Misalkan saya buy, pas on sell itu gak ada yang salah. Tujuannya kita pengen sama kena TP kok. Yang terpenting apa? Kita punya prinsipnya masing-masing. Yang salah itu apa? Ketika teman-teman masuk ke pasar, teman-teman nggak pakai dengan cara plan tradingnya. Kenapa? Karena teman-teman bakalan reward sendiri. Teman-teman bakalan pusing sendiri. Masuk market nih, tanpa analisa. Ya udah sih, gue buy aja deh, buy. Dan setelah di buy, turun, cut loss gitu kan, ambil sell. Setelah diambil sell, naik, waduh cut loss lagi, yang ada apa? Psikologinya hancur. Gimana ini, di buy malah turun, di sell malah naik, kan selalu ada kalimat kayak gitu. Gara-gara apa? Gara-gara kita gak punya set plan trading gitu loh. Yang paling penting tuh masuk pasar atau bisa masuk market, kita punya plan tradingnya, kita udah punya SL-nya, kita udah punya TP-nya, udah selesai. Satu hal yang harus kita garis bawahi adalah apa? Kitanya ikhlas apa enggak? Ikhlas di sini apa? Ikhlas gak dengan kerugian kita? Ikhlas juga kan dengan keuntungan? Karena kan kalau ngomongin keuntungan, gak ada orang yang nggak bisa menerima keuntungan. Tapi kalau misalnya ngomongin rugi gitu kan, hampir setiap orang itu nggak siap untuk rugi. Siapa sih yang siap untuk rugi? Tapi kenyataannya ya bisnis itu ada rugi. Cuman di sini gimana caranya kita minimalisir nih kerugian kita tuh harus lebih banyak keuntungan kita dibanding kerugian. Makanya apa? Edukasi bisnis tradingnya lah yang harus kita ciptakan gitu loh. Maka dengan edukasi apa? Kita bakal punya plan trading, kita ke setup manajemennya, ke setup psikologinya, karena adanya ilmu, tradinglah dengan baik dan benar, udah selesai. Kalaupun misalkan untung bersyukur, kalaupun rugi juga bersyukur. Ya itu namanya berjangka tuh. Gak bisa kita max money cukup hari ini aja, gak bisa. Karena apa? Ya suka gak suka trading tuh terus berflame. Gimana caranya? Yang terpenting setiap bulan kita ada WD profit berapapun itu. Gitu sih kalau misalnya dari saya pada Dex untuk pertanyaan itu. Oke, terima kasih Master Lizzy. Ini mungkin terakhir dari ini nih, dari Pak Ibrahim mengenai analisa SAU-ESD nih. Masih bisa terjun atau gimana nih? Mungkin Master Sony nih lebih ahlinya nih untuk mengenai teknikal. Boleh Master Sony untuk dibuka chartnya dan jelaskan bisa SAU-ESD. Boleh ya. Untuk SAU-ESD apa ya? Jadi tadi pagi itu saya nge-share belum di-share ya, cuma saya mappingin. Saya sempat curiga di sini ada pola flag ya. Ini kan trend line ya, trend line breakout, dan ini trennya. Di sini trennya, lalu di sini dia bikin koreksinya ya. Seperti ini. Gitu. Data breakout dan dia follow ke bawah. Jadi artinya apa? Artinya kalau saya lihat sebetulnya di sini ada pola begini ya. Itu bisa tarik aja pola yang begini di sini, Pak. Nah, kita butuh yang namanya terus Fibonacci ekspansi ya. Fibonacci ekspansi. Jadi kalau kita lihat dari sini tarikan 3 poin, 3 titik, 1, 2, 3. Nah, maka bisa kita tarik. SAU ini masih bisa mengejar 1943 ya. Bisa lihat sendiri tadi kebetulan kita sell ya.
tadi kita di grup sell SAO ya, sell SAO di sini pada saat menyentuh EMA-nya apa namanya? EMA 13 ya, seperti biasa money hunter masuk di sini. Kita sell di sini tuh karena sebelumnya di sini udah ada breakout low-nya ya, low-nya. Jadi kalau misalkan di sini nanti close candle-nya ya, kalau misalnya close candle ini tembus lagi ke bawah, ya udah, maka gold bisa turun kembali sampai menjelang apa namanya ADP ya, ADP menjelang harga 1620. Dimana di sini udah ada kelihatan titik Quasimodo-nya juga sih. Ini udah ada kelihatan Quasimodo level. Jadi pastinya akan dicoba ditarik ke sini ya sampai 1620. Ini menjadi supportnya 1622 ya, 1622 menjadi supportnya, dan ketika 1622 tembus ya udah siap-siap aja 1600 bisa dikejar. Ya. Kalau 1622 nggak tembus, harapannya sih ini nggak tembus ya. Apa yang nggak tembus, setupnya adalah 1622 nanti itu FOMC ya, FOMC dibuy di sini, harapannya terbang ke atas ke sini lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya SAO masih bisa terjun, kemana kerjanya ke 34 ya, ke 34 tembus, maka kerja 1622 seperti itu. Tapi bisa naik langsung nggak? Kalau untuk naik langsung, saya rasa agak berat ya, kecuali 48 ditembus. Ya, 48 yang di breakout, baru dia bisa naik. Tapi menurut saya pribadi sih, setupnya SAO ini tuh sampai FOMC ya, sampai ADP nanti, dia akan kejar bawah dulu. Karena kalau melihat dari segi data fundamentalnya, kenaikan suku bunga 70 basis poin nanti hari Kamis dini hari ya. Tapi yang akan membuat Yosi Mama adalah efek dari kenaikan suku bunga yang cepat ini gitu. Emang dampak bagusnya, dampak positifnya itu adalah inflasi jadi tertekan ya, karena orang bakal mengirit gitu. Terus peredaran uang pun ya, peredaran uang nih karena cicilannya ya, bunga cicilan terutama bunga KPR yang akan naik bunganya, yang pastinya orang akan berhemat untuk membayar cicilan rumahnya gitu. Jadi ini tuh persis banget tahun 2008 sama seperti ini. Apalagi kalau kita lihat dari data minggu lalu di mana data-data rumah, penjualan rumah, indeks perumahan itu merah banget sih. Dan kepercayaan konsumen Amerika Serikat juga itu turunnya jauh banget. Gitu. Jadi menurut saya kenaikan suku bunga 4% ini emang akan menekan inflasi, tapi dampaknya juga terhadap perputaran uangnya akan tersendat. Gitu. Ya. Jadi menurut saya sih, itu benar-benar kita lihat nanti aja. Tapi efeknya sih akan lemah. Gitu. Oke. Oke, Mas Sony. Gitu. Terima kasih Mas Sony atas penjelasannya. Oke, untuk Bapak Ibu yang masih ada harus didiskusikan atau ditanyakan, boleh langsung, boleh boleh ditanyakan. Kalau misalkan tidak ada, mungkin kesimpulan aja kali ya? Iya boleh. Ya, boleh. Oke. Kesimpulan dari materi ini tuh sangat menarik sekali ya. Pertama, izin saya memberikan kesimpulan dari apa yang Master Lizzy, Master Sony, dan Master Sandi mengutarakan di materi ini adalah pertama mengenai yang menarik tadi ini mengenai robot ya. Tidak ada salahnya kita trading menggunakan robot, tidak ada juga salahnya kita menggunakan trading manual. Nah, tapi yang harus dibarisbawahi adalah ketika kita trading menggunakan robot, tetap kita harus tahu namanya basic trading. Sempat disinggung oleh Master Sony bahwa kita harus tetap belajar walaupun basicnya untuk mengetahui dasar trading lah. Ketika logiknya sudah nggak masuk nih, robot nggak masuk logiknya, maka trading itu bisa kita ambil alih secara manual.
Nah, sempat tadi ada pembicaraan dari Kojimi mengenai kombinasi antara robot dan manusia. Ini menurut saya setuju sih. Ketika kita ingin menggunakan robot, tentunya kita juga harus tahu mengenai ilmu trading. Jangan sampai kita kita trading menggunakan robot, tapi kita nggak mau nih belajar mengenai trading. Nah, sempat tadi Pak Sony, Mr. Sony nyebutkan mengenai mobil otomatis ataupun Tesla, atau lebih jauhnya lagi ada tuh pesawat, ada autopilot, ya kan? Untuk mengendarai autopilot, pilotnya pun harus belajar dulu dong, pilot secara manual, ya kan? Nah, untuk mengoperasikan autopilotnya, pilot pun harus belajar dulu nih manualnya. Ya mungkin sama juga nih dengan trading. Kita ingin menggunakan robot, ya kita juga harus belajar basicnya minimal mengenai mengenai trading. Jadi kita nggak buta-buta amat mengenai trading. Minimal kita tahu supportnya di mana, resistennya seperti apa, trend marketnya bagaimana, terus karakteristik marketnya seperti apa, minimal kita tahulah. Terus jam-jam misalkan ada news segala macam, kita update informasi mengenai itu. Karena apa? Karena sepengetahuan saya, robot itu kan tidak peka terhadap news-news, ya. Itu lebih ke logik, ke teknikal. Sedangkan ke newsnya kita harus lebih update. Artinya kita harus perlu nih kombinasi antara robot dan manusia. Saya tidak menyalahkan yang menggunakan robot, dan saya juga tidak menyalahkan yang manual. Intinya satu, tujuan kita cuan. Kalau kita yakin menggunakan robot cuan, silakan. Kalau kita yakin menggunakan manual, lebih baik lagi. Apa perlu robot kita punya manual, edukasi dan trading manualnya, kita juga bisa. Itu yang pertama mengenai robot. Secara kesimpulan antara kombinasi robot dan manusia. Itu dari Pak Kojimi tadi ya, membedakan adalah kombinasi antara robot dan manusia. Itu bisa diterapkan tuh. Jadi kita punya robot yang terbaik, mungkin menurut kita terbaik, kita pakai, tapi di samping itu kita harus tetap memahami, mempelajari apa itu trading, bagaimana itu trading. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita belajar trading, sempat disebutkan oleh Mr. Relizi mengenai psikologi. Nah, psikologi ini sangat penting ya, karena apapun teknikalnya, apapun cara tradingnya, bagaimanapun marketnya, tetap ujung-ujungnya adalah ke psikologi kita. Jadi ketika kita sudah bisa menguasai psikologi trading kita, maka dengan apapun kondisi marketnya, kita bisa tetap tenang. Karena bisa disebutkan tadi, 90% trading itu berpengaruh di psikologi, sisanya teknikal. Ya, salah satu contoh kita tidak bisa mengatur psikologi ya ketika kita tidak percaya dengan plan kita. Ketika kita masuk market, ya kita kan punya plan, punya TP, punya SL. Kita masuk buy atau sell, itu nggak salah. Tapi yang salah itu masuk market tanpa plan. Ketika kita sudah plan, ya udah laksanakan. Kena TP, alhamdulillah. Kena SL berarti belum rezeki. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesimpulan dari materi ini adalah tetap kita harus bertrading di tempat yang tepat, di lingkungan yang tepat dan nyaman tentunya, dengan orang-orang yang bisa membimbing kita, mengedukasi kita, mengarahkan kita, karena tujuan trading adalah profit. Tujuan trading adalah cuan. Jadi kita harus bisa mengamankan dana kita. Jangan sampai kita profit tapi nggak bisa di WD. Ya, jangan sampai kita trading tapi dibiarkan. Maksud dibiarkan itu tidak ada yang membimbing, mengarahkan. Jangan sampai. Nah, khususnya untuk bapak-bapak ibu-ibu yang mengikuti Zoom ini, di DMAC juga memberikan fasilitas edukasi offline dan online. Online-nya salah satunya adalah dari webinar ini. Ini khusus umum, ada juga khusus untuk member. Nah, itu ketika sudah jadi member, di DMAC akan memberikan edukasi by online.
Itu untuk online member yang jauh di luar kota. Untuk yang offline-nya kita juga menyediakan tempat, fasilitas, dan mentor-mentor. Kita punya 3 mentor, yaitu Master Sony, Master Syam, dan Master Widi. Nah, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin belajar secara detail, secara langsung bertatap muka dengan para mentor, silakan datang ke kantor Didimek Jalan Garuda nomor 88 Kota Bandung. Kita siap melayani Bapak Ibu untuk untuk belajar lebih dalam lagi mengenai trading forex, mengedukasi lagi, kita sharing bareng lebih jauh lagi mengenai trading forex. Karena untuk sekarang sayang banget nih kalau kita nggak benar-benar belajar lebih jauh mengenai trading forex karena peluangnya luar biasa sekali. Sempat dibilang tadi oleh Pak Rezi bahwa trading forex adalah bisnis tanpa saing, bisnis tanpa saingan. Jadi kapanpun siapapun berhak untuk mengikuti tanpa ada takut rasa saingan. Maksudnya siapapun sok silakan kita belajar bareng-bareng untuk mengenai forex, untuk mendapatkan cuan, untuk mendapatkan edukasi yang lebih baik lagi mengenai trading forex. Mungkin silahkan hubungi advisor Didimek yang bapak-bapak dan ibu kenal, atau datang langsung ke kantor Didimek di Jalan Garuda nomor 88 Kota Bandung. Mungkin sekian aja materi hari ini. Terima kasih kepada Master Sony, terima kasih kepada Master Lizi, dan terima kasih kepada Master Sandi, dan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang setia menyaksikan, mengikuti webinar ini. Semoga materi dan edukasi ini bermanfaat, bisa memotivasi Ibu Bapak untuk belajar lebih dalam lagi mengenai trading forex. Tepat tujuan trading adalah cuan. Untuk mendapatkan cuan salah satu dengan cara edukasi. Untuk mendapatkan edukasi, Didimek lah tempatnya. Mungkin itu aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.